Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duriatus Saada dengan NIM 202301010419 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-10 dengan judul Pengembangan Sikap Inklusif dan Toleransi pada Pembelajaran IPS di SD. Pentingnya nilai inklusif dan toleransi tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. IPS menjadi wadah yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai ini karena materi yang diajarkan erat kaitannya dengan realitas sosial dan budaya. Melalui pembelajaran IPS, siswa dapat memahami pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan dan menghargai kebudayaan lain sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke judul yang pertama, yaitu landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila menjadi pondasi utama dalam membangun karakter peserta didik yang inklusif dan toleran. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan semangat inklusivitas. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia menjadi rujukan normatif untuk menanamkan sikap menerima perbedaan dan hidup rukun dalam kebinekaan. Selain landasan filosofis, pengembangan nilai inklusif dan toleransi juga didukung oleh kerangka yuridis dalam sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan demokratis. Tujuan ini mencerminkan integrasi nilai-nilai moral dan sikap termasuk sikap inklusif dan toleran dalam setiap pembelajaran, termasuk pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini juga memberikan penekanan kuat terhadap penguatan karakter peserta didik. Dalam profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan pengembangan kurikulum, dimensi kebinekaan global mengarahkan siswa untuk mampu menghargai perbedaan budaya, menjunjung keadilan, dan berperan aktif dalam membangun harmoni sosial. Selanjutnya, kita masuk ke judul yang kedua, yaitu konsep dasar sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif dalam konteks pendidikan dapat dipahami sebagai sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi keberagaman individu tanpa diskriminasi. Inklusivitas menekankan pada penerimaan terhadap seluruh individu tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, jenis kelamin, atau kemampuan. Dalam lingkungan sekolah dasar, sikap inklusif tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai teman dengan kondisi fisik atau latar belakang berbeda, mau bekerja sama dalam kelompok yang heterogen, serta tidak melakukan pengecualian terhadap siswa lain. Ciri-ciri sikap inklusif adalah keterbukaan terhadap keberagaman, empati terhadap sesama, dan kesediaan untuk membangun kerjasama dalam perbedaan. Sementara itu, sikap toleransi merupakan sikap menerima keberagaman tanpa prasangka dan tanpa memaksakan keseragaman. Toleransi mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan, pandangan, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks pendidikan dasar, toleransi menjadi penting bagi siswa dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan damai. Implementasi nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari siswa SD dapat dilakukan melalui aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Misalnya, guru mengajarkan materi tentang keragaman budaya, siswa dapat diajak berdiskusi mengenai perbedaan kebiasaan makan, pakaian, atau upacara adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, guru dapat menekankan pentingnya menghargai perbedaan sebagai kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, melalui permainan peran atau role play, siswa dapat belajar menempatkan diri dalam situasi sosial yang berbeda dan mengembangkan empati terhadap sesama. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik.
Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Strategi ini mendorong siswa untuk memecahkan persoalan sosial yang berkaitan dengan keberagaman dan kehidupan masyarakat multikultural. Dalam prosesnya, siswa belajar untuk memahami berbagai perspektif, mengembangkan empati, dan menawarkan solusi yang adil serta menghargai perbedaan. Selain itu, ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Ini juga terbukti sangat efektif dalam menumbuhkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Dengan bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen, siswa belajar berbagi tugas, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Strategi ini membiasakan siswa untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan dan kesempatan untuk belajar satu sama lain. Menurut Johnson dan Johnson 2002, pembelajaran kooperatif tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan memperkuat solidaritas antar siswa. Strategi lain yang tak kalah penting adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dengan tema kebinekaan. Melalui kolaboratif, siswa dapat mengeksplorasi isu-isu sosial yang relevan seperti keberagaman budaya, kesetaraan gender, atau toleransi. Proyek-proyek ini bisa berupa kampanye anti toleransi, pameran budaya, atau dokumentasi wawancara dengan tokoh masyarakat yang memperjuangkan perdamaian. Proses ini menuntut keterlibatan aktif siswa dan memberikan pengalaman nyata dalam membangun sikap toleran serta inklusif di tengah masyarakat. Selanjutnya, kita melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai inklusif dan toleran dalam materi IPS SD. Dalam konteks ini, guru dapat memperkenalkan beragam budaya daerah, keunikan bahasa lokal, serta adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia untuk menunjukkan kekayaan dan keberagaman bangsa. Pemahaman tentang pluralitas budaya ini membentuk kesadaran bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kontribusi dalam membangun bangsa, sehingga siswa didorong untuk bersikap inklusif terhadap perbedaan. Selain itu, materi mengenai konflik sosial dan resolusi damai memberikan ruang bagi siswa untuk memahami dinamika sosial dan pentingnya hidup harmonis dalam perbedaan. Guru dapat menggunakan pendekatan naratif seperti menceritakan sejarah konflik horizontal di Indonesia dan bagaimana masyarakat menyelesaikannya secara damai. Studi kasus dan analisis peristiwa aktual juga menjadi pendekatan strategis untuk mengintegrasikan nilai inklusif dan toleransi dalam pendidikan. Guru dapat mengangkat peristiwa nyata seperti perayaan hari besar, lintas agama, aksi solidaritas antar umat beragama, atau keberhasilan multikultural dalam membangun harmoni. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa terhadap isu sosial, tetapi juga memberikan pengalaman afektif yang membentuk sikap. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu media dan sumber belajar pendukung. Media dan sumber belajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran IPS yang bertujuan mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Salah satu media yang efektif adalah media audiovisual atau cerita rakyat. Media audiovisual seperti film dokumenter, video edukatif, atau animasi bertema keberagaman budaya dapat memberikan pengalaman belajar yang imajinatif dan emosional bagi siswa. Dengan melihat visualisasi kehidupan masyarakat yang beragam, siswa dapat mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih terhadap nilai-nilai sosial. Cerita rakyat juga memainkan peran penting karena mengandung nilai-nilai moral dan kebijaksanaan lokal yang dapat mengajarkan tentang toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Seperti cerita Malin Kundang, Si Kancil, atau legenda dari berbagai daerah di Indonesia, bisa dimanfaatkan untuk mengaitkan nilai-nilai budaya dengan sikap sosial siswa. Selain itu, buku teks dan modul tematik juga merupakan sumber belajar utama yang digunakan dalam pembelajaran IPS di SD. Buku teks yang baik menyajikan materi secara kontekstual dan kaya akan ilustrasi keberagaman sosial. Modul tematik yang mengangkat isu-isu kebinekaan seperti tema indahnya kebersamaan atau bangga terhadap budaya bangsa dapat dijadikan acuan dalam merancang pembelajaran yang menekankan nilai-nilai inklusif dan toleran. Selanjutnya yang keenam, evaluasi sikap inklusif dan toleransi.
Evaluasi dalam pembelajaran IPS yang menekankan pengembangan sikap inklusif dan toleransi memerlukan pendekatan yang otentik dan menyeluruh. Teknik penilaian autentik menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana siswa menginternalisasi dan mengambil sikap sosial dalam konteks keseharian. Observasi langsung di kelas merupakan salah satu metode utama di mana guru mencatat semua perilaku siswa saat berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakang. Guru dapat menggunakan format observasi yang disertai dengan indikator seperti keterbukaan dalam diskusi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerjasama dalam kelompok heterogen. Selain itu, observasi jurnal reflektif juga merupakan alat yang efektif untuk mengevaluasi pemahaman dan sikap siswa. Melalui jurnal, siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, termasuk bagaimana mereka menghadapi perbedaan, memahami keberagaman, dan menyikapi situasi. Jurnal ini dapat membantu guru memahami proses berpikir siswa secara mendalam. Contoh instrumen penilaian lainnya dapat berupa lembar observasi dengan skala penilaian, kuesioner, dan tugas proyek yang memuat aspek sosial, misalnya tugas membuat kampanye tentang pentingnya toleransi dalam bentuk poster, video pendek, atau presentasi kelompok. Instrumen-instrumen ini sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik siswa SD agar mudah digunakan dan sesuai dengan tahap perkembangan. Yang terakhir yaitu studi kasus dan praktik baik. Studi kasus dan praktik baik dalam pembelajaran IPS di SD dapat menjalin interaksi konkret bagi guru dalam menumbuhkan sikap inklusif dan toleransi pada siswa. Salah satu contoh praktik pembelajaran yang berhasil adalah program kelas budaya yang diterapkan di sebuah SD negeri di Yogyakarta. Dalam program ini, siswa dari berbagai latar belakang budaya diperkenalkan dengan berbagai tradisi lokal melalui kegiatan pembelajaran lintas tema seperti memasak makanan daerah, mengenakan pakaian adat, dan menceritakan dongeng tradisional. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan sikap toleransi siswa terhadap keberagaman budaya dan meningkatkan rasa saling menghargai dan interaksi sehari-hari. Pendekatan pembelajaran berbasis diskusi, kelompok, dan role play juga terbukti efektif dalam membangun kesadaran sosial siswa. Dalam diskusi kelompok, siswa diajak untuk menganalisis situasi nyata seperti konflik antar teman karena perbedaan atau ketidakadilan sosial yang mereka saksikan di lingkungan sekitar. Melalui diskusi terbuka, siswa belajar untuk mendengarkan pandangan orang lain dan membangun empati. Sedangkan melalui role play, guru bisa berlatih menghadapi situasi sosial seperti membela teman yang dikucilkan atau menjadi penengah dalam konflik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.